الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Muslimin dan muslimah yang dikasihi dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang telah sekian lama 10 tahun lebih kita sama-sama menggunakan sebagian waktu untuk belajar kitab ini. Sekurang-kurangnya kita akan menemukan satu syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, sabar atas ujian yang Allah turunkan. Tiga, redho atas ketentuan dan keputusan yang Allah tetapkan. Tiga-tiganya mengiringi perjalanan hidup kita yang setiap hari umurnya bertambah, baginya berkurang. Yang setiap hari berhadapan dengan kemungkinan yang mungkin menjadikan nafsu kita senang atau nafsu kita susah, mempengaruhi kepada iman kita, bisa bertambah, bisa berkurang. Dengan situasi dan keadaan yang kita hadapi,
bertemulah kita dengan hari ini. Kita sedang berada di hari yang ke-13 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Di hari ini juga kita sedang berada dalam majelis ilmu dan pengajian. Majelis ilmu dan pengajian yang kita hadapi di dalam bulan Ramadan tentu mempunyai kemuliaan dibandingkan di luar Ramadan. Kemuliaan itu karena kemurahan Allah Tuhan yang Maha Pemurah memberi kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemuliaan dengan beberapa kemuliaan yang bertemu di dalam kemuliaannya Ramadan. Kemuliaannya majelis ilmu dan pengajian, kemuliaannya bulan suci Ramadan, kemuliaan berjamaah atau bersama-sama dalam berzikir dan mengingati Allah melalui majelis ilmu dan pengajian. Oleh itu, saya mengingatkan untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Karena semua kehendak Allah itu baik dan akan membawa kebaikan kepada hamba yang berjalan menuju kepada Allah Tuhan yang Maha Baik. Di muka surat 798, penggal yang paling bawah, ayat Al-Quran yang sering kali kita dengar dan pagi ini insya Allah menjadi bahan kajian awal kita. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru tidak akan merubah keadaan ma biqaumin suatu kaum hatta sehingga yughayyiru mereka sendiri merubah ma bi anfusihim keadaan yang ada pada mereka. Muslimin dan muslimah, di dalam ayat ini difahami melalui kulitnya akan menemukan kefahaman makhluk punya kuasa untuk berubah. Makhluk punya kuasa untuk berubah. Setelah difahami melalui kulitnya, difahami melalui isinya, tentu harus disandarkan kepada ilmu tafsir dari para mufassir yang merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penerima wahyu Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kepada saya di dalam menjelaskan dan kepada muslimin muslimah untuk mendengar dan memahamkan. Ketika saya belajar tafsir dengan Kiai Nawawi, masa itu tafsirnya adalah tafsir Jalalain. Ketemu ayat ini, beliau dalam menghuraikan, membuat satu contoh keadaan suatu kaum yang asalnya keadaan kaum itu baik, kemudian kaum itu berubah
berubah bukan baik tapi jahat. Dengan perubahan yang terjadi pada kaum itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kurniaan dan pemberian kepada kaum yang mengubah keadaannya dari baik kepada tidak baik, atau sebaliknya perubahan yang terjadi dari tidak baik kepada baik. Seperti di dalam Al-Quran, kaumnya Nabi Yunus alaihissalam dari menyembah selain Allah kepada menyembah Allah. Walaupun sudah ditetapkan 3 hari lagi akan turun azab, karena mereka menyebutkan Allah dan menderhaka kepada utusan Allah, yaitu Nabi Yunus. Tetapi sebelum 3 hari, mereka berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kuasa mengubah kehendaknya yang akan menurunkan azab selepas 3 hari untuk merubah dan mengubah, menarik azab sebelum 3 hari. Jadi muslimin dan muslimah, ayat ini difahami dari isinya, tetap yang berkuasa itu Allah. Kuasa yang Allah beri kepada manusia itu adalah sebagian dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan di dalam keadaan makhluk yang diciptakan. Oleh itu, tadi saya sebutkan tentang syukur dan husnuzon. Semoga kita bertambah syukurnya kepada Allah dan husnuzonnya kepada Allah, menemukan Allah Tuhan yang Maha Baik dalam semua kehendaknya dan merasa baik dengan semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keadaan kita hari ini, inilah keadaan yang terbaik yang dihadapkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kemudian kita menyikapi maupun menghadapi juga dengan persangkaan baiknya kita kepada Allah, karena dari Allah kepada hambanya adalah kebaikan. Semoga dari kita kepada Allah juga dalam keadaan mempersembahkan kebaikan. Walaupun kebaikan Allah kepada hamba tidak setanding jika dibandingkan dengan kebaikan hamba kepada Allah. Artinya, kebaikan Allah itu jauh meliputi, jauh lebih besar dibandingkan kebaikan hamba kepada Allah. Kenapa? Karena hakikatnya hamba bisa buat baik itu juga dengan atau dari pertolongan Allah. Selanjutnya, akhlak-akhlak yang buruk mereka ubah dengan mengikuti agama. Kemudian ilmu, selanjutnya takdir. Ada 3. Nanti kita ulang kaji bersama. Seakan-akan mereka dibius untuk memotong tangan dan kaki mereka serta anggota badan yang jahat. Mereka sama sekali tidak berpikir mengapa dan bagaimana. Akal kemanusiaan telah hilang. Apabila waktu bius sudah habis dan akal kembali lagi kepada mereka, maka datanglah rahmatan Tuhanmu dengan mengubah
Sedangkan mengubah itu adalah makanan setelah lapar dan minuman setelah haus, pakaian setelah telanjang. Titik. Muslimin dan muslimah dengan akal tentu tidak cukup untuk memahami rasa, untuk memahami batiniah, untuk memahami rohaniah. Jadi sama-sama kita bergantung harap dengan Allah bahwa semua ilmu adalah ilmunya Allah, diberikan oleh Allah kepada hamba yang dikehendaki. Dalam penjelasan yang akan saya jelaskan, ketergantungan hati kepada Allah untuk dapat mengungkapkan dalam bentuk kata segala yang dirasa dari maksud penjelasan yang sebentar tadi saya bacakan. Akan saya bagi 3. Yang nomor 1 adalah tentang agama, ilmu, dan takdir. Ini nomor 1. Ya. Agama, ilmu, dan takdir. Dalam sebutan agama ini dari bahasa Arab, asalnya akoma. Akoma artinya mendirikan. Artinya berdiri, artinya berpegang. Jadi seseorang yang berdiri kemudian punya pegangan, ia akan mampu untuk bertahan. Dalam diri manusia Allah jadikan yang disebut fitrah. Fitrah itu adalah semula jadi kehendak Allah menciptakan manusia. Ada rasa perlu kepada Tuhannya. Jika ada manusia merasa tidak perlu dengan Tuhannya, karena dia sedang ditutupi dengan alam ciptaan yang menutupinya, sehingga ia salah di dalam meletakkan ketergantungan hidupnya. Salah dalam meletakkan ketergantungan hidup kepada yang tidak punya kuasa. Mestinya menyandarkan ketergantungan hidupnya kepada yang maha berkuasa dan yang maha menghidupkan, yaitu dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Ini yang disebut sebagai agama. Dari Nabi Adam, manusia pertama yang Allah Ta'ala jadikan khalifah dan rasul, sampai Rasul yang terakhir, baginda Rasulullah Muhammad SAW, membawa agama yang sama, agama samawi yang sama, yaitu disebut agama Islam. Agama yang membawa kepada keselamatan. Diawali dari selamat fisik, selamat jasmani, sampai selamat rohani. Dua-duanya diajarkan di dalam agama. Agama yang dibawa oleh Nabi Adam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ajarannya mengajar manusia untuk menyembah dan berserah kepada Sang Pencipta,
Ajarannya mengajak kepada hamba menuju kepada jalan keselamatan kembali kepada Sang Pencipta. Kemudian dari agama menuju kepada ilmu. Lahirnya manusia di alam yang ketiga, kosong. Dalam hadis disebut yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Itu dalam keadaan bersih. Bersih, tidak membawa dosa dan tidak menanggung dosa. Dirinya sendiri tidak menanggung dosa orang tua sebelumnya, dan dirinya sendiri tidak berdosa. Ia membawa fitrah, tapi dia kosong dari ilmu. Allah suruh untuk belajar. Sehingga kita mendapatkan hadis yang masyhur, sering dilafazkan dan disampaikan oleh para guru. Thalabul wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib, fardu kepada muslim maupun muslimah, orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah kepada hambanya. Merujuk kepada ayat Al-Quran, Allah ajar Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar ilmu kepada Nabi Adam. Allah juga ajar ilmu kepada anak cucu Nabi Adam. Format dalam pembelajaran melalui Kementerian Pendidikan atau Kementerian Pelajaran, ada sukatan atau ada silibus mulai dari tajika atau TK sampai kepada universiti, sampai kepada mahasiswa. Yang silibus kaca sampai dewasa ada sukatannya. Akan tetapi semua ilmu yang diajarkan dari universitas sampai university adalah merupakan furu ataupun cabang dari ilmunya Allah yang Allah wahyukan dalam bentuk kitab suci, yaitu Al-Quran. Mestinya kalau belajar cabangnya harus menemukan induknya. Belajar matematika, belajar ilmu pengetahuan alam, belajar ilmu bahasa, belajar ilmu sains, kembali kepada induknya, yaitu Al-Quran. Dengan demikian, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala wahyukan sebagai mukjizat Nabi Muhammad dan umatnya hingga akhir zaman, tidak cukup umur kita untuk mengkaji, mempelajari ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian belajar melalui jurusan, melalui fakulti, sesuai dengan inginkan. Sesuatu yang diinginkan harus didasari dengan ilmu. Maka jika seseorang
menginginkan untuk dapat bekerja, untuk dapat lapangan pekerjaan, bagi mengambil bagian rizkinya melalui pekerjaan itu, syarat-syarat diantaranya adalah mempunyai legalitas ijazah sebagai bukti dan tanda bahwa dia merupakan kelulusan di tingkat ini, jurusan ini, fakulti ini, dan seterusnya. Ini ilmu. Ternyata harus disempurnakan dengan yang ketiga, yaitu takdir. Karena kemampuan yang ada pada manusia, baik kemampuan secara fisik ataupun kemampuan secara intelektual keilmuan, tidak akan mampu untuk melawan kehendak dan keputusan yang disebut takdir. Berhadapan dengan takdir, sedia untuk mengalah dan menerima. Karena takdir itu dirahasiakan, maka sedaya upaya dan kemampuan yang Allah berikan digunakan untuk memilih jalan menuju ke surga. Jalan menuju kepada Sang Pencipta. Jalan menuju, di tengah perjalanan harus menghadapi rintangan, halangan, ujian, diserahkan kepada yang maha menghendaki segala kejadian dan yang menghendaki segala kemungkinan. Maka agama, ilmu, dan takdir sama-sama kita jiwai. Kita perlu agama, kita perlu ilmu, dan kita juga perlu memahami kehendak dan takdir Allah Tuhan yang Maha menentukan segala-galanya. Barulah kita masuk kepada penjelasan tentang perumpamaan bius, di mana sakit tidak terasa sakit. Mestinya sakit, tapi tidak terasa sakit. Kenapa? Karena dibius. Bius secara fisik saat diperlukan untuk menghilangkan rasa sakit pada fisik yang sedang dirawat. Menggunakan cara medis ataupun keilmuan kedokteran, sehingga rasa sakit itu tidak dirasakan ketika sedang berada dalam keadaan dibius. Yang kedua adalah bukan pada fisik bius itu, tetapi bius itu meresap dari rasa cinta, dibius dengan rasa cinta kepada Sang Pencipta. Maka dia tidak merasakan sakit, walaupun orang awam memandang sakit. Nah, bius rasa cinta itu akan membuahkan rela kepada Sang Kekasihnya. Saya jadi teringat jahitan Tuhan kepada hamba pilihan. Seorang kekasih dengan kekasih ketika bergurau. Seorang kekasih dengan kekasih ketika kekasih mencubit kekasihnya. Tidak dirasakan kesakitan, tapi dirasakan sebagai kemesraan.
Begitulah yang dirasakan oleh hamba dengan Tuhannya. Hamba kasih dengan Allah, Allah kasih dengan hamba, maka cubitan Allah dikerasakan kemesraan Allah terhadap dirinya. Dikuasai dengan rasa cinta dan redha, utamakan kepada hasil pemikiran, tidak mengutamakan kepada hasil pertimbangan akal, yang akal dan pikiran itu terbatas, dan hasilnya, hasil berpikir belum tentu benar dalam kenyataan. Ia lebih mau nirabbika, benaran itu adalah dari Allah. Dicontohkan memotong tangannya dalam keadaan dibius, maka tidak terasa sakitnya. Begitu juga memotong, menghilangkan kejahatan. Allah Tuhan yang Maha Baik menghendaki kita untuk menjadi baik. Jalan untuk menjadikan hamba itu baik tidak hanya satu, tetapi beberapa jalan. Contohnya, untuk menjadi baik, Allah Ta'ala gerakkan dia berada dalam majelis ilmu, mengaji bersama dengan para guru. Allah Ta'ala gerakkan bertemu dengan orang-orang yang baik di sekelilingnya. Allah gerakkan bertemu dengan peluang. Tetapi di satu sisi juga kadang Allah Ta'ala memberhentikan niat yang tidak baik dengan menghilangkan kesempatan untuk berbuat jahat. Juga kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hamba itu baik dengan cara melemahkan tenaga untuk buat jahat, sehingga tak jadi dia buat jahat. Bisa jadi dilemahkan itu melalui jalan diuji dengan sakitnya, diuji dengan kehendak Allah mengikut kemampuan hambanya. Maka terhentilah orang itu atau hamba itu dari buat jahat, dan hikmah dari situ terbukalah baginya pintu-pintu untuk berbuat kebaikan. Nah, di saat menjalani dan menghadapi ujian, ini ada yang terasa berat, ada yang terasa ringan, ada yang terasa sakit, ada yang tidak terasa sakit. Siapa mereka yang terasa ringan? Dan siapa mereka yang tidak terasa sakit? Tentu mereka yang dibius. Bius yang dimaksudkan dan yang saya maksudkan dalam menjelaskan ini adalah memandang kebaikan Allah Ta'ala di setiap keadaan yang dihadapinya. Memandang kebaikan Allah di setiap keadaan yang dihadapinya. Maka dia dikuasai dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang dilaluinya. Kalau bahasa Melayu,
nasibnya itu selalu menentukan perjalanan kebaikan yang dilalui oleh hambanya, sehingga akan merasa itulah rahmat Allah, itulah kasih sayang Allah kita lalui. Tetapi janji Allah Ta'ala awalu rahmah di dalam bulan Ramadan tetap kita rasakan di hari yang selepas hari yang ke-10. Karena kita dapat berpuasa pada pagi ini di hari yang ke-13, dapat berada di dalam majelis ilmu juga majelis pengajian di hari yang ketiga, harus dan mesti kita rasakan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi, setelah melepasi ujian, setelah melepasi cobaan, seperti orang lepas laparnya karena menikmati makanan dan juadah di hadapannya. Lepas atau hilang hausnya karena sedang menikmati minuman yang terhidang di depannya. Hilang sejuk atau dingin karena ia sudah menemukan pakaian yang disarungkan ke dalam tubuh badannya. Makanan, minuman, pakaian. Itulah hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang senantiasa memandang baik dan berhusnuzon kepada Tuhannya. Selanjutnya, selama engkau masih menjadi anggota thariqah, maka engkau tetap diperintah oleh Allah untuk berjimat, yakni berhemat, sehingga lenyaplah syahwat dari dirimu. Engkau melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya, hari-hari ini akan habis. Sedangkan langkah-langkahmu semakin dekat kepada Allah bersamaan dengan peredaran malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dilepaskan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan dunia, berwajah manusia, tapi ada yang punya sifat seperti sifat yang tidak patut ada pada manusia, yang disebut dengan sifat kebinatangan. Di sekeliling kita, kita melihat bermacam-macam jenis binatang. Ada yang kita kenali, ada yang kita tidak kenal karena sangat banyaknya jenis binatang yang Allah Ta'ala ciptakan. Selain jenis-jenis binatang itu sebagai tanda kekuasaan Allah, juga sebagai pelajaran kepada manusia. Binatang buas, kategori binatang ternak, kategori binatang jinak, kemudian dari berbagai berbeda. Ada yang makan keduanya, ia daging, tamak ataupun rakus, sehingga pelajaran dari alam semesta yang Allah Ta'ala cipta dan dia dan jika
tidak menyadari dia sebagai manusia dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi liar di atas muka bumi Allah, ingin melepaskan diri dari peraturan saja, tapi ingin lepas dari, tidak akan bisa. Oleh yang demikian, kebebasan yang Allah Ta'ala beri, di mana manusia dilepaskan oleh Allah Ta'ala di alam yang ketiga, dengan melihat dan menyaksikan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disertai dengan rasa dan keinginan untuk memperolehi sesuatu yang diinginkan, karena manusia dianugerahkan dan diberikan oleh Allah Ta'ala yang disebut sebagai nafsu di dalam hidupnya. Dan nafsu dalam hidupnya ini bertemu dengan alam ciptaan, ada keinginan, maka ketemulah antara nafsu dan syahwat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menformat, membenarkan keinginan untuk memiliki harta benda, dibenarkan, kemudian diajar caranya. Keinginan untuk ketemu dengan pasangan hidupnya, diajar bagaimana caranya. Hinggalah ajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajar ini diterima oleh manusia yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah Ta'ala. Nah, untuk mengaku dan merasa sebagai hamba Allah, salah satu jalan yang harus ditempuh selain syariat adalah tarikat atau thariqah. Sedangkan thariqah menuju kepada Allah secara batiniahnya. Maka ahli thariqah secara lahiriahnya sama seperti orang lain, tapi dia sudah bisa dan punya pegangan, alamat dan tujuan kemana hidup ini dibawa. Dalam ajaran thariqah mesti ada kewajiban zikir yang ditentukan melalui para guru melatih kepada muridnya untuk punya wadifah dan kewajiban kesehariannya sebagai melatih dan mengikat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikirnya ada ketentuan jumlah. Walaupun di dalam Al-Quran tentang zikir itu zikron kasiro, sebanyak-banyaknya. Nah, di dalam thariqah ditentukan jumlah adalah merupakan bahkan seperti yang telah diajarkan oleh sang guru thariqah kepada muridnya. Perkembangan daripada itu yang dirasakan oleh anggota thariqah atau ahli thariqah adalah perintahnya Allah. Melakukan sesuatu yang dirasakan dekat, paling dekat adalah Allah suruh. Tentang suruhan makhluk terhadapnya adalah dirasakan pada kulitnya. Suruhan Allah terhadap dirinya dirasakan dari intinya ataupun dari isinya. Menuju jalan keselamatan, mengikuti jalan agama yang diajarkan. Menuju jalan keselamatan,
mengikuti utusan Allah yang menyampaikan dan mengajarkan. Menuju kepada jalan keselamatan, selalu redha dan pasrah di siang ataupun malamnya. Bumi miliknya Allah. Bumi sebagai alas, langit sebagai atap. Kita di tengah-tengah diletak oleh Allah atas muka bumi, bawah langitnya. Hakikatnya adalah mengajari kepada kita perlunya kita dengan Allah. Lebih perlu dengan Allah dibandingkan keperluan kita dengan makhluknya. Kita perlu tempat berpijak, tapi kita perlu kepada Allah yang menciptakan bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut berulang-ulang dalam Al-Quran, walillah ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah. Berarti bumi yang kita pijak ini adalah milik Allah. Diberikan kepada kita selama kita diperkenankan oleh Allah Ta'ala di atas muka buminya, yakni hidup di dunia, ada hak kepada kita untuk berjalan di atas muka buminya. Di atas muka bumi. Dalam ayat Al-Quran berulang-ulang juga Allah menyampaikan fasiru fil ardi, fasiru maka berjalanlah kamu fil ardi atas muka bumi. Allah suruh kita berjalan atas muka bumi karena buminya milik Allah. Layak Allah menyuruh kepada hamba untuk berjalan di atas muka bumi. Tidak ada bumi melainkan buminya Allah. Sama juga hakikat tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sahaja. Selanjutnya, kaum ahli thariqah ada beberapa macam. Sebagian dari mereka ada yang habis perjalanannya dalam sehari, sebulan, dan beberapa tahun. Janganlah engkau menghabiskan zaman dan masamu dengan mengapa dan bagaimana. Tetapi hendaklah engkau bersemangat. Beramallah engkau. Barangkali apabila engkau beramal di daerahnya. Ini kembali akan mengambilmu sebagai milik. Barangkali salah seorang hamba perempuannya jatuh hati padamu. Lalu engkau dikahwinkan dengannya. Bentukmu berubah. Ranjangmu dijual. Begitu juga bapakmu, engkau dijadikan pemandu, wakil, atau perdana menteri. Barang siapa yang menjadi wali, maka dia tidak akan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang hebat. Titik. Muslimin dan muslimah, kita sering dengar perkataan biografi, perjalanan hidup. Dan jika kita menyusun biografi kita sendiri, arti menyusun bukan merancang, menyusun adalah mengingat kembali yang telah dilalui dari kelahirannya sampai usia remaja, sampai usia dewasa, sampai hari ini. Pasti akan menemukan dua kesimpulan. Di antara dua ini mana yang berat, dirinya yang akan menyimpulkan. Kesimpulan yang pertama adalah hidupku berada dalam takdir Tuhanku. Karena
Dalam perjalanan hidupnya itu ada yang dirasakan tidak seperti yang direncanakan, tapi terjadi. Ya. Tidak menduga, tapi terjadi. Tidak dirancang, tapi terjadi. Sehingga kadang-kadang akan berkata suara hatinya, kok bisa begini ya? Kok jadi begini? Ya. Jangankan yang sekarang, yang telah berlalu. Dari mula kelahiran, saat kita mulai mengenal kepada ayah dan ibu, kita tidak komplain, kenapa ayahku itu, kenapa ibuku itu. Kita terima dia ayah kita, itu ibu kita. Ketemu lagi, kenapa adikku ini? Kita pun tidak tanya kenapa dan mengapa. Inilah adikku, inilah abangku. Ini yang berada di luaran kita. Yang berada dalam diri kita. Jari 5, kenapa 5 tidak 6? Kita pun tidak bertanya mengapa dan bagaimana. Bermakna jiwa kita ini sudah terlatih untuk menerima. Maka kesimpulan yang pertama, hidupku dalam takdir Tuhanku. Tapi ada kesimpulan yang kedua, hidupku adalah pilihanku. Nah, ini yang berbahaya. Seakan-akan segala yang terjadi itu atas pilihan dia, atas usahanya, atas jerih payahnya, atas kerjanya. Ia lupa bahwa ada kuasa yang menggerakkan itu semua dan menentukan itu semua. Maka jika ada jamaah yang menyimpulkan hidupnya adalah hidupku adalah pilihanku, latih sedikit demi sedikit untuk berubah. Hidupku adalah dalam kuasa Tuhanku. Maka kaum ahli thariqah, orang yang berjalan rohaninya menuju kepada Allah itu ada yang habis dalam sehari, sebulan, dan ada beberapa tahun. Saya terus teringat guru thariqah yang ia dilantik oleh gurunya untuk menjadi guru thariqah dan menyelesaikan thariqahnya itu tidak panjang waktunya. Seperti suluk thariqah yang dilalui oleh jamaah-jamaah thariqah lainnya. Karena dalam pandangan sang guru terhadap muridnya, dia sudah mampu untuk menyelesaikan thariqahnya itu dalam tempo waktu yang pendek. Dan saya sendiri, muslimin muslimah, minta maaf ini cerita, ya, dilantik untuk jadi guru thariqah. Sama sekali saya tidak menyangka pada awalnya. Timbul pertanyaan dalam diri dan saya ungkapkan kepada guru. Apa? Pertanyaan dalam diri saya yang pagi ini sedikit saya kongsikan. Perjalanan saya tidak seperti perjalanan guru-guru thariqah yang lainnya. Begitu cepat Tuan Guru memberi kepercayaan kepada saya. Dijawab oleh guru, kesiapan dan kemampuan
itu tidak dilihat dari perjalanan, tapi kesiapan dan kemampuan adalah batinnya seseorang yang merindukan Tuhannya, sehingga jika sudah ketemu dan sudah sampai waktunya, maka bukan perjalanan waktu ukurannya. Artinya secara mudahnya adalah menuju kepada Allah jangan disamakan menuju kepada satu tempat yang membutuhkan dan memerlukan waktu. Menuju kepada Allah, kesiapan seorang hamba melipat yang jauh menjadi dekat, yang tinggi menjadi rendah, sehingga waktunya tidak dengan hari, bulan, dan tahun. Oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengungkapkan tentang keadaan ahli thariqah yang habis perjalanan thariqahnya itu sehari ada, sebulan ada, setahun ada. Arti habis telah sampai di hadapan Sang Penciptanya. Muslimin dan muslimah, orang sebelum kita saat memimpin tahlil, ini tambahan, akan memulai tahlilnya itu 3 kali dibaca pelan. La ilaha illallah. Kemudian jamaah menirukan. Diulang lagi, la ilaha illallah, sampai 3 kali. Dimulakan dengan perlahan supaya dapat dirasakan arti dan makna juga kebenaran kalimat tauhid itu. Baru diteruskan dengan kelajuan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari sekian jamaah yang mengucapkan kalimat tahlil itu, ada yang 1 kali baca itu sudah sambung dengan Allah. Ada yang berkali-kali baca masih tak sambung dengan Allah. Ada yang baru sekali baca sudah ingat Allah. Sudah sampai ingatannya kepada Allah. Ada yang berkali-kali baca. Pada berkali-kali dilafadzkan, masih jauh ingatannya kepada Allah. Maka kita pandang dengan pandangan benar apa yang dikatakan oleh sang guru tentang keadaan ahli thariqah yang perjalanannya bisa habis 1 hari, 1 bulan, ataupun 1 tahun. Nah, sekarang nasihatnya kepada kita. Kalau jenis ataupun kaum ahli thariqah itu ada yang seperti itu, sekarang kita bagaimana? Kita dinasihatkan, dikasih garis bawah. Apa nasihatnya? Jangan engkau menghabiskan zaman dan masamu dengan bertanya mengapa dan bagaimana. Tetapi hendaklah engkau bersemangat. Ini kata kuncinya. Jangan engkau habiskan zaman dan masamu dengan bertanya mengapa dan bagaimana. Tetapi hendaklah engkau bersemangat. Muslimin dan muslimah, tidak layak kita bertanya kepada Allah mengapa. Contohnya yang sekarang ini dikenal sebagai gelombang ketiga pandemi COVID-19, ya. Karena
Suasana seakan-akan sudah reda, sudah berkurang, sudah akan hilang. Kemudian ada klaster baru lagi yang banyak terjadi jangkitan orang-orang di sekelilingnya. Tidak layak kita bertanya kepada Allah, mengapa? Jangan habiskan waktu kita untuk bertanya mengapa dan bagaimana, tapi semangatlah kita untuk membuktikan kehambaan kepada Sang Pencipta. Dan kehambaan kita kepada Sang Pencipta, lihat bagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki terhadap diri kita. Itulah jalan kita menghambakan diri kepadanya. Dengan anugerah keluarga, dengan pemberian harta benda, dengan amanah jabatan dan kedudukan dalam hidupnya, dengan amanah keturunan anak dan juga cucunya. Ini semua adalah jalan yang harus menyemangatkan kita duduk sebagai hamba Allah di setiap keadaannya. Tidak diliputi diri dengan rasa kecewa, tapi diliputi diri dengan rasa terima kasih dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah dijelaskan di bawahnya itu bahwa lika-liku kehidupan kita ini ada yang memandunya. Saya ralat ya, atau saya tambah, lika-liku kehidupan kita ini ada yang memandu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat mainan anak, kereta atau mobil remote, mobil kontrol, mobil ataupun kereta itu bisa jalan sendiri. Heran pada awalnya, kok bisa jalan sendiri ya? Tapi keheranan itu akan terjawab saat kita menemukan orang yang pegang remote control itu. Yang bisa membelokkan ke kanan, ke kiri, ke depan. Yang bisa mengatur kelajuan, kecepatan. Yang bisa memberhentikan ataupun menjalankan, bahkan mengundurkan. Kita ini dalam lika-liku kehidupan ada yang mengawalnya, yaitu Allah. Maka kita dibelokkan oleh Allah ke kiri, ya tetap dalam pengawasan Allah. Ke kanan juga dalam pengawasan Allah. Dalam susah ataupun dalam senang. Nah, suasana hati itu dipengaruhi dengan suasana sekitar. Suasana sekitar. Mulai dari hubungan kita terhadap harta benda. Hubungan kita dengan ilmu pengetahuan. Hubungan kita dengan harta dan kekayaan, kedudukan dan jawatan. Maupun hubungan kita dengan sesama, yakni hubungan kemanusiaan. Ketemu fulan, ketemu fulana. Asalnya suasana dirinya tenang ketika ketemu dengan orang itu menjadikan tidak tenang atau sebaliknya. Asalnya dirinya susah, gelisah, tidak tenang, kemudian ketemu dengan orang itu bisa jadi tenang. Nah, ini semua adalah perjalanan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diberi kata kunci di akhir penggal, barang siapa yang menjadi wali, maka dia tidak akan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang hebat. Apa maksudnya? Dengan jawatan yang tinggi itu tak hebat, sebab dia tidak akan bisa menyandang jawatan itu, melainkan Allah yang mendudukkan di tempat itu. Dengan harta dan kekayaannya itu tidak hebat, karena orang itu tidak akan punya harta dan kekayaan, melainkan dari Allah Ta'ala. Terhadap diri kita sih, jadi seorang guru, atau jadi seorang kiai, atau jadi seorang ayah, seorang ibu, ataupun nenek, itu bukan satu yang hebat. Yang hebat itu adalah Allah, bukan makhluk. Nah, itulah yang dirasakan oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ia merasakan maha hebat itu adalah Allah. Bukan hebat itu pada kedudukan dan jabatan, ataupun jawatan, harta, ataupun kekayaan yang Allah Ta'ala letakkan pada hambanya. Karena Allah bisa saja memindahkan jawatan itu dari E kepada B, bisa juga memindahkan kekayaan itu dari si fulan kepada si fulan jika Allah Ta'ala menghendaki. Muslimin dan muslimah, hari ini kita cukupkan ini terlebih dulu. Insya Allah semoga panjang umur di dalam Ramadan ini kita dapat sambung lagi pengajian Fathur Rabbani untuk minggu yang akan datang tentang majelis tasmik 30 juzuk yang sudah diingatkan oleh sebagian jamaah kepada saya. Saya sedang pikirkan untuk tarikh yang sesuai, kemudian nanti secara virtual ataupun online untuk dapat disertai dari awal hingga sampai akhirnya. Kita akhiri bersama majlis pagi ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.